Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Sugianto Sulistiono selaku dosen pengampu dari mata kuliah Fisika Komputasi 1. Perkenalkan, saya Adifa Nuri Safira dengan NIM 082111333008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada bagian yang pertama, saya akan membahas mengenai sistem operasi komputer. Jadi, sistem operasi itu apa sih? Sistem operasi itu sebagai pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call kepada pemakai. Nah, jadi dengan adanya sistem operasi ini dapat memudahkan dan juga membuat nyaman pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer tersebut. Nah, sistem operasi ini juga digunakan sebagai media interaksi antara manusia dengan mesin yang tersusun dari metode kerja dan komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan mesin. Nah, jadi ada pun lapisan sistem komputer dan level pemakai. Nah, pada bagian tersebut telah tertera bahwa ada 3 level, yakni pemakai, kemudian pemrogram, dan juga pendesain sistem operasi. Di mana pemakai ini berhubungan dengan program aplikasi tetapi tidak berhubungan langsung dengan perangkat komputer. Kemudian level pemrogram yaitu berhubungan dengan sistem operasi dan desain sistem operasi berhubungan langsung dengan perangkat keras komputer. Nah, jadi dengan adanya sistem operasi ini pastinya memiliki tujuan. Nah, tujuan dari sistem operasi ini berdasarkan tujuan dasarnya itu ada 3. Yang pertama efisiensi, kemudian kemudahan, dan kemampuan berevolusi. Jadi sistem operasi ini mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga sebagai interface antara pengguna komputer dengan hardware komputer atau perangkat keras komputer. Nah, jika kita menelisik nih lebih dalam mengenai tujuan dari adanya sistem operasi ini secara detail, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengelola sumber daya komputer dan juga penyedia layanan. Nah, untuk pengelola sumber daya komputer ini dibagi menjadi 2 kembali nih. Yang pertama ada sumber daya fisik, baik input maupun output. Nah, contohnya kalau input ini seperti keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Kemudian kalau output ini contohnya ada monitor, printer, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua adalah sumber daya abstrak. Ini berfokus pada data dan juga pada program. Tujuan dari sistem operasi yang kedua yaitu sebagai penyedia layanan, di mana eh, tujuannya seperti dalam pembuatan program, eksekusi program, akses perangkat input ataupun output, kontrol akses berkas, pengaksesan sistem, deteksi error dan respon, dan juga melakukan accounting. Nah, ada pun jenis-jenis sistem operasi. Nih, yang pertama berdasarkan jumlah pengguna dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah single user single tasking, di mana satu pengguna atau satu perangkat digunakan untuk satu program. Contohnya adalah DOS. Kemudian multi-user single tasking, yaitu di mana ada beberapa atau ada banyak pengguna dan melakukan satu program. Contohnya adalah Novel Network. Kemudian single user multitasking, di mana satu pengguna namun digunakan untuk beberapa program. Contohnya ada Windows, macOS, kemudian BOS, JDS, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada multi-user, multitasking. Jadi ada beberapa user dan digunakan untuk beberapa program. Contohnya ada Unix, Linux, FreeBSD, dan OpenBSD.
Nah, kemudian jenis yang kedua berdasarkan hardware komputer. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada personal komputer, yaitu desktop atau laptop. Yang kedua adalah komputer server. Nah, komputer server ini biasanya digunakan oleh penyedia layanan, di mana nantinya itu akan membantu para customer dan memiliki komputer server atau yang menjadi pusat dari pemberian layanan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga berdasarkan jenis software, di sini dibagi menjadi 12. Yang pertama adalah perangkat lunak bebas atau free software, yang kedua open source, open domain, copyleft, bebas non-copyleft, GPL comfort, GNU, semi bebas, berpemilik, perangkat lunak komersial, freeware, dan shareware. Nah, jadi sistem operasi ini memiliki komponen utama nih, yang ada 3, yaitu ada file, kernel, dan user interface. Nah, pada kernel ini dibagi menjadi 4, yaitu ada monolithic kernel, microkernel, hybrid kernel, dan exokernel. Nah, kemudian yang ketiga adalah user interface dibagi menjadi 2, yaitu CLI, yaitu command line interface. Jadi di sini tampilannya berupa baris-baris, dan kemudian yang kedua ada GUI, Graphical User Interface, di mana ini akan menjadi interface yang lebih interaktif kepada penggunanya. Oke, di sini kita akan membahas kernel lebih detail. Yang pertama adalah monolitik, di mana kernel ini berhubungan langsung dengan aplikasi. Kemudian kalau mikrokernel, kernel di sini tidak berhubungan dengan aplikasi melainkan ke server, di mana di server ini akan disediakan fungsi-fungsi yang nanti berhubungan antara kernel dan server. Kemudian yang ketiga ada hybrid kernel. Ini adalah modifikasi dari mikro, di mana disediakan server atau sandi-sandi di kernel dan nantinya akan berhubungan langsung dengan aplikasi. Kemudian yang keempat adalah EXO. EXO di sini sama sekali tidak menyediakan server nih. Namun, mereka menyediakan library-library yang nantinya akan menjadi penghubung antara kernel dan juga aplikasi. Nah, ada pun macam-macam sistem operasi. Yang pertama adalah sistem operasi standalone, yang kedua adalah sistem operasi jaringan, yang ketiga adalah sistem operasi embed. Nah, di mana ini biasanya tersedia di perangkat-perangkat di sekitar kita, banyak kita ketemukan, contohnya di handphone dan perangkat lainnya. Nah, kemudian saya akan membahas mengenai struktur sistem operasi. Yang pertama, komponen sistem. Di sini komponen sistem ada manajemen proses, kemudian manajemen memori utama, manajemen memori sekunder, manajemen file, kemudian manajemen input-output, jaringan terdistribusi, sistem proteksi, kemudian ada common entrepreneur system. Nah, jadi di sini yang pertama dari komponen sistem itu ada 8 lagi, dibagi menjadi 8 hal, 8 poin gitu ya teman-teman, seperti pada layar yang telah ditampilkan. Nah, kemudian yang kedua mengenai pelayanan dari sistem operasi. Nah, mengenai pelayanan sistem operasi, jadi adanya eksekusi program. Jadi eksekusi program itu apa sih? Jadi eksekusi program itu adalah kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan suatu program. Nah, operasi input atau output itu pengguna tidak dapat secara langsung mengakses sumber atau resource. Oleh karena itu, sistem operasi ini menyediakan mekanisme. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk melakukan operasi input ataupun output atas nama pengguna. Jadi, layanan sistem operasi kepada pengguna atau programmer itu eksekusi program, kemudian dilanjut dengan operasi-operasi input maupun output. Nah, kemudian manipulasi sistem file, komunikasi, dan terakhir adalah mendeteksi kesalahan. Nah, layanan yang tidak digunakan pengguna tapi digunakan oleh sistem untuk menjamin operasi sistem yang efisien, yaitu ada pengalokasian sumber daya, kemudian akuntansi, dan juga perlindungan atau proteksi. Yang ketiga, mengenai sistem call. Nah, sistem call di sini
jika kita lihat di bagan, jadi ada sistem operasi ini berhubungan dengan running program, di mana untuk menuju running program itu harus terjadi sistem call interface. Ada 11 langkah sistem call. Nah, jadi jika kita lihat bersama pada bagian tersebut, telah tertera alur-alurnya mulai dari pass and bytes, kemudian dilanjut dengan push and buffer, kemudian dilanjut sampai langkah ke-11 hingga terjadi sistem call ini dapat running program atau menjalankan suatu program yang sudah dibuat oleh user. Nah, jadi struktur sistem operasi ini, jadi ada komponen sistem, kemudian ada pelayanan sistem operasi, sistem call, dan sistem program, arsitektur sistem operasi, dan perancangan sistem dan implementasi. Oke, bab yang kedua yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai perangkat lunak aplikasi atau application software, di mana program lunak aplikasi ini dapat digunakan untuk menunjang aktivitas pengguna agar memudahkan dan membuat nyaman pengguna. Contohnya melakukan atau membuat suatu dokumen, melakukan perhitungan atau akuntansi, kemudian penganggaran, kita dapat mengelola gambar, dan juga kita dapat membuat suatu animasi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa perangkat lunak aplikasi yang sering kita gunakan. Contohnya ada Pramban. Pramban ini browser ya, teman-teman. Jadi kemudian ada pengolah kata, pengolah angka, pembuat presentasi, pengolah gambar, pembuat animasi, pembuat games, aplikasi berbasis Android, dan juga augmented reality atau AR. Nah, kita bakal kupas satu-satu. Yang pertama adalah Pramban atau browser. Kehidupan kita nggak bisa jauh-jauh dari namanya browsing atau searching gitu ya. Jadi, tujuan adanya browser ini adalah untuk mengakses suatu website. Biasanya kita gunakan Google Chrome, ataupun Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan juga Opera. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah pengolah kata atau word processing. Jadi pengolah kata ini berfungsi untuk kita biasanya membuat dokumen, mengelola dokumen, terus mengedit, memodifikasinya, kemudian dan juga kita dapat melakukan editing dan mencetak dokumen. Contohnya ada Microsoft Word, kemudian Notepad, OpenOffice, ORG Writer, dan juga Apple iWork. Selanjutnya adalah pengolah angka atau spreadsheet. Nah, jadi pengolah angka ini biasanya kita bisa gunakan untuk menganalisis suatu data, di mana di sana kita bisa memasukkan angka-angka yang bisa kita gunakan, juga ada rumus-rumusnya yang akan memudahkan aktivitas kita dan menunjang tercapainya tujuan kita. Nah, jadi contohnya ada Microsoft Excel, kemudian OpenOffice.org Calc, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pembuat presentasi PowerPoint. Nah, sebagai mahasiswa kita pasti nggak bisa lepas-lepas dari namanya presentasi gitu ya. Jadi kita bisa membuat suatu file presentasi itu menggunakan PowerPoint. Bisa melalui aplikasi nih, contohnya ada Microsoft PowerPoint, kemudian Keynote, OpenOffice.org, Impress, Prezi, dan lain sebagainya. Nah, buat yang suka edit-edit gambar, ada aplikasi pengolah gambar, di mana aplikasi pengolah gambar ini memiliki fungsi untuk membuat, mengedit, memanipulasi gambar. Nih, contohnya ada Photoshop, CorelDRAW, kemudian Adobe Illustrator, seperti itu. Selanjutnya, untuk pembuatan aplikasi animasi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau teman-teman ingin membuat suatu animasi, itu bisa kita menggunakan aplikasi, contohnya ada Blender, kemudian ada Cintiq Studio, Anime Studio, dan masih banyak lagi. Ini hanya contoh sedikit dari aplikasi pembuat animasi. Jadi tujuannya adanya aplikasi pembuat aplikasi ini berfungsi untuk membuat animasi baik 2 dimensi maupun 3 dimensi.
Kemudian ada aplikasi pembuat games. Nah, aplikasi pembuat game ini berfungsi untuk pastinya membuat games. Nah, contoh aplikasi yang banyak digunakan untuk membuat games ini ya, contohnya ada Contract2, kemudian ada Game Maker Studio, ada Unity, dan masih banyak lagi yang contoh-contoh aplikasi pembuat games nih, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah aplikasi berbasis Android. Aplikasi berbasis Android ini biasanya digunakan pada smartphone-smartphone kita ya. Kita biasanya menggunakannya gitu di HP kita. Contohnya ada Android Studio, Xamarin, iBook App, dan masih banyak lagi. Ini hanya contoh sedikit dari aplikasi berbasis Android. Kemudian ada aplikasi augmented reality. Jadi di akhir-akhir ini kita sering mendengar kan, adanya AR, aplikasi AR. Jadi, apa sih aplikasi AR itu? Nah, jadi aplikasi AR itu adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi juga bisa, ke dalam sebuah lingkungan nyata. Jadi seolah-olah itu tampak nyata di depan kita, padahal itu sebenarnya hanya maya. Oh iya, 2 dimensi maupun 3 dimensi, namun seakan-akan, wah, ini benar-benar terlihat gitu di depan kita nih, teman-teman. Contohnya apa? Contohnya ada Unity 3D, kemudian Vuforia, dan masih banyak lagi dan lain sebagainya, gitu. Jadi ini merupakan teknologi yang canggih ya, teman-teman. Jadi ada benda maya, tapi seakan-akan itu nyata dan nampak di depan mata kita, seperti itu. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa perangkat lunak, aplikasi atau application software itu dapat melakukan berbagai tugas tertentu yang pastinya dapat memudahkan kerja dari kita, aktivitas user. Contohnya tadi dapat membuat dokumen, melakukan akuntansi, perhitungan, penganggaran, mengolah gambar, membuat aplikasi, dan membuat animasi, dan masih banyak lagi. Jadi ini benar-benar memudahkan aktivitas kita ya, teman-teman. Nah, saya memiliki kutipan kalimat penyemangat untuk kita semua, yaitu, "Tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan, tetapi tindakan yang beradab." Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.